Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Fisika Dasar 1. Hari ini kita akan membahas tentang dinamika, yang mana pokok bahasan itu akan membahas tentang gaya, kemudian massa, hubungan antara gaya dan massa, dan seterusnya. Sebelum masuk ke materi, saya ingin jelaskan lebih dahulu tentang mekanika. Jadi, mekanika ini sebenarnya banyak sekali cabangnya. Nah, salah satu cabang yang dipelajari dalam fisika dasar 1, ya, mekanika itu adalah yang pertama kinematika, yang kedua dinamika. Lalu, apakah ada cabang-cabang yang lainnya? Ada. Cabang-cabang yang lainnya seperti statika, kemudian optika, gitu ya, yang mempelajari tentang optik, gitu ya. Kemudian listrik dan magnet, itu yang mempelajari tentang fenomena kelistrikan dan fenomena kemagnetan. Baik. Nah, dinamika, lalu perbedaannya apa sih kinematika dan dinamika? Kalau kinematika itu adalah salah satu cabang di dalam fisika yang mempelajari tentang gerak tanpa disertai penyebab gerak tersebut. Jadi di dalam kinematika yang dipelajari itu hanyalah kecepatan, ya, kemudian percepatan, kemudian posisi, kaitannya dengan waktu, posisi X, ya. Ini kaitannya dengan waktu, lalu kelajuan, gitu ya, dan sebagainya. Kemudian sudut, kecepatan sudut, dan sebagainya. Tanpa mempelajari tentang penyebab gerak. Penyebab gerak itu apa sih sebenarnya? Gaya, tanpa mempelajari gaya dan momentum. Nah, kalau dinamika itu mempelajari tentang gerak, jadi dipelajari tentang kecepatan, percepatan, kemudian posisi, waktu, disertai dengan penyebab geraknya. Penyebab geraknya itu adalah momentum, kemudian gaya. Kemudian torsi juga ada. Nah, lalu kalau dinamika, apabila definisinya seperti itu, apa saja sih ruang lingkup dari dinamika selain yang saya sebutkan tadi? Jadi, ruang lingkup dari dinamika ini mempelajari tentang hubungan antara massa dan gaya, yang ini nanti dinyatakan dalam hukum Newton. Hukum Newton tentang gerak. Nah, kenapa ada istilah hukum Newton tentang gerak? Jadi, hukum Newton ini ada dua, ya. Yang pertama hukum Newton tentang gerak, yang kedua hukum Newton tentang gravitasi. Jadi, ini mempelajari tentang hukum Newton tentang gerak. Lalu apa saja sih turunan dari hukum Newton tersebut? Dampak dari adanya hukum Newton tersebut yaitu dipelajari tentang momentum, kemudian impuls, kemudian hukum kekekalan momentum. Lalu kerja, energi, dan hukum kekekalan energi. Ya, jadi mempelajari tentang kerja, energi, dan hukum kekekalan energi. Oke, baik, ini sebagai ilustrasi, ya. Ini ada beberapa ilustrasi tentang gaya. Ini adalah pegas, kemudian pegas ini ditarik oleh tangan. Maka ketika ditarik oleh tangan, ya, pegas ini akan menerima gaya tarik sebesar F oleh tangan. Nah, konsekuensinya si pegas ini kan kalau ditarik dia akan menahan dirinya sendiri supaya kembali ke keadaan semula. Sehingga pegas ini akan menghasilkan gaya internal. Namanya adalah kalau yang tangan itu gaya aksi, maka internal gaya reaksi. Seperti itu, ya. Contoh lagi gaya yang lainnya, misalkan ini, ya, gaya pada medan. Jadi ini ada dua perbedaan, ya. Gaya kontak dan gaya medan. Gaya kontak itu adalah gaya yang langsung kontak pada objek yang dituju. Sedangkan gaya medan itu adalah gaya yang terjadi tanpa perlu adanya kontak, tapi itu muncul. Dan itu ada. Baik, kita pelajari dulu gaya kontak, ya. Jadi di semua contoh-contoh ini semuanya kontak. Contoh si ibu, si ayah ini memegang gerobak untuk menarik gerobak, yang mana di dalam gerobaknya itu dipakai untuk mainan anak-anak. Nah, ini kan tangan itu harus kontak dengan gerobaknya supaya gerobaknya itu tertarik, gitu kan? Nah, ini adalah gaya kontak. Nah, kemudian pemain baseball. Nah, pemain baseball dia harus kontak dengan bola sehingga bola itu bisa terpantul, gitu ya. Kalau tidak terpantul berarti bola tidak dikenai gaya, berarti bola tidak akan bergerak. Tuh. Nah, beda dengan gaya medan. Gaya medan itu adalah medan gravitasi, gaya gravitasi. Ada massa, ada dua benda bermassa. Sebagai contoh ini misalkan matahari, ini adalah bumi. Nah, meskipun sangat jauh, tapi masing-masing ini menghasilkan gaya gravitasi.
Dan kalau misalkan saling berinteraksi, maka ada tarik-menarik atau gaya gravitasi yang sifatnya tarik-menarik. Kemudian yang berikutnya, misalkan ini ya, partikel bermuatan. Yang satu bermuatan positif, kemudian yang kedua bermuatan negatif. Nah, ini juga akan mengalami suatu gaya kontak, suatu gaya. Kenapa? Karena partikel bermuatan ini akan menghasilkan medan listrik. Nah, kalau medan listriknya itu cukup kuat, ada interaksi antar keduanya, maka dapat menghasilkan gaya elektrik. Kemudian yang berikutnya, medan magnet. Ini ada besi, ini ada magnet. Magnet ini kan selalu memiliki medan magnet di kelilingnya ya. Sekelilingnya memiliki medan magnet gitu ya. Nah, apabila ada besi, yang mana logam ini dapat tertarik oleh medan magnet yang berada di dekat dengan medan magnet yang sangat kuat, maka besi ini akan tertarik dengan suatu gaya magnetik. Baik, jadi itu perbedaannya ya. Lalu pembahasan Newton itu di mana sih ruang lingkupnya? Ada pada gaya kontak, bukan gaya medan ya. Baik. Ini adalah salah satu karya dari Newton, Naturalis Principia Mathematica. Jadi ini di sini di dalam buku ini diperkenalkan hukum Newton. Jadi 3 hukum Newton. Ya, ini autornya, lihat autornya ya. Jadi nah, Philosophia Naturalis Principia Mathematica, pengarangnya yang pertama itu adalah Newton ya, pernyataan Newton. Kemudian ada juga Lucaviano ya, Profesor Lucaviano dan sebagainya gitu ya. Jadi ini dipublikasikan pada saat itu oleh Newton sebagai penulis utama. Maka di sini dikenal dengan 3 hukum Newton. Yang mana hukum Newton ini dituangkan dalam bukunya Principia. Baik. Hukum pertama Newton. Benda pada dasarnya akan terus bergerak dengan kecepatan konstan atau terus diam. Jadi gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau benda bergerak dengan kecepatan konstan gitu ya, itu identik dengan diam. Ya. Jadi apa? Hukum Newton pertama. Sigma F sama dengan 0 ya. Jadi kalau benda bergerak dengan kecepatan konstan, maka gaya yang bekerja pada benda tersebut resultannya sama dengan 0. Atau bisa kita katakan bahwa benda tersebut itu identik dengan benda diam ya. Ilustrasinya adalah kalau kita misalkan ya mengendari motor atau mengendari mobil lah. Mobil di jalan tolnya itu halus, tolnya itu tidak ada yang berlubang, kemudian kita laju dengan kecepatan 100 km per jam. Rasanya seperti apa? Ya, rasanya itu seperti diam, seperti mobil itu tidak bergerak ya. Ya, tapi kita tidak sadar bahwa kalau kita lihat speedometer, aduh kecepatannya 100 km per jam. Ini rasanya seperti diam saja gitu ya. Ya, karena memang seperti itu dari hukum Newton pertama ya. Jadi jumlah gaya yang bekerja padanya itu sama dengan 0. Baik. Oke, jadi seperti ini ya rumusnya. Kemudian contoh kasus. Nah, ini ya contoh kasusnya ya. Itu ada buku, kemudian di meja, kemudian ditekan. Selama buku ini tidak bergerak, maka resultan gayanya sama dengan 0. Jadi gaya tekan ini akan sama dengan gaya tekan ditambah gaya gravitasi dari buku, ini akan sama dengan gaya normal. Gaya normal yang bekerja. Gaya normal ini muncul dari gaya intrinsik pada meja. Ya, gaya bekerja pada buku tersebut gitu. Jadi resultan gayanya sama dengan 0. Jadi kalau F ditambah Fg ini dikurangi dengan N sama dengan 0. Kemudian yang berikutnya gitu ya. Blower. Nah, misalkan blower. Ini di dalam blower ini ya contoh ini ya, dalam blower ini ada suatu piranti yang mana perintah ini bergerak konstan ke sini ya. Meskipun ini ada blower ya, ada angin yang bertiup dari bawah ke atas gitu ya. Karena bergerak dengan kecepatan konstan, maka ini identiknya atau dapat dikatakan diam, karena resultan gayanya sama dengan 0. Jadi, gaya gravitasi ini akan sama dengan gaya yang
menekan material ini yang dihasilkan oleh tekanan udara. Ya. Baik, sama dengan 0. Ya, hukum Newton 2. Hukum Newton 2 ini menyatakan hubungan antara gaya dengan massa. Ya. Jadi, gaya akan sama dengan massa kalikan percepatan. Nah, kan seperti itu ya waktu SMA ya, massa akan sama gaya sama dengan massa kalikan dengan kecepatan. Artinya apa? Semakin besar massa suatu benda, maka gaya yang harus diperlukan untuk memindahkan benda tersebut akan semakin besar pula, gitu ya. Nah, di bukunya Einstein Principia ini menuliskan bahwa sebenarnya Einstein awalnya menulis hukum Newton kedua itu bukan bentuk yang ini. Bukan bentuk yang pertama, tetapi adalah bentuk umum. Einstein menuliskan bentuk umum. Jadi, gaya sama dengan perubahan dari momentum dibagi dengan perubahan dari waktu. Ya. Lalu, karena momentum ini adalah massa kalikan kecepatan, maka kita masukkan, ya ini adalah massa itu adalah konstan, bisa kita keluarkan jadi seperti ini, dikalikan perubahan kecepatan per perubahan waktu. Yang mana perubahan kecepatan per perubahan waktu ini adalah sama dengan percepatan, ya, sama dengan percepatan, gitu. Jadi ini bentuk ini, ya, bentuk ini akan sama dengan bentuk ke atas, gitu. Nah, cuman Einstein ini menyatakan bahwa massa ini, ya, menurut Einstein pada saat itu, massa itu sebenarnya bisa berubah, artinya bisa berubah tergantung dari waktu. Artinya kalau benda tersebut semakin cepat bergerak, massanya bisa berubah, semakin menyusut, mengecil. Yang ini yang mana dijelaskan oleh teori relativitas Einstein pada saat itu, ya, tentang relativitas massa. Tapi rumus tersebut sudah dikonfirmasi, dan rumus Einstein ini sudah dikonfirmasi bahwa massa ini akan sama dengan konstan. Jadi nilai ini sama dengan 0, ya. Nilai perubahan massa sama dengan 0 terhadap waktu. Karena massa itu dimanapun kerangka acuannya, nilainya selalu konstan, gitu. Kemudian hukum Newton ketiga ini menjelaskan tentang gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi. Ya. Jadi ilustrasinya seperti apa? Jadi misalkan seperti ini. Ini paku. Paku kita pukul menggunakan palu ke dinding. Apa yang terjadi ketika dipukulin palu? Nah, palu ini memberikan gaya. Ya, gaya palu ya. Kemudian paku ini akan memberikan gaya sebagai reaksi dari palu. Ya. Kalau misalkan paku ini tidak masuk ke dalam dinding, maka gaya yang diberikan oleh paku ini akan sama dengan gaya yang diberikan oleh palu. Nah, ini yang disebut sebagai konsep aksi reaksi. Ya. Nah, macam-macam gaya. Gaya ini di alam ini banyak sekali macam-macam gaya. Yang pertama adalah gaya elektromagnetik. Contohnya yang tadi, yang di slide-slide awal tadi. Kemudian gaya gravitasi juga contohnya tadi. Kemudian gaya interaksi kuat, gaya interaksi lemah. Ya. Oke. Gaya interaksi kuat apa sih sebenarnya? Itu gaya yang gaya interaksi adalah gaya yang ditimbulkan oleh suatu benda pada benda lain, walaupun letaknya berjauhan, tapi dia ada interaksi, gitu ya. Nah, contoh misalkan gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet, ini adalah gaya-gaya interaksi. Nah, gaya kontak itu gaya yang bekerja pada benda yang saling berkontak, saling kontak. Nah, pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan gaya interaksi kuat? Maaf, gaya interaksi kuat dan gaya interaksi lemah, gitu ya. Gaya interaksi kuat itu adalah gaya interaksi yang memang bisa terasa kuat. Ya. Contohnya apa? Gaya magnet, kemudian gaya listrik, gitu ya. Itu kuat sekali. Nah, kalau gaya interaksi lemah, kemudian gaya atom, gitu ya. Nah, gaya interaksi lemah itu adalah gaya yang terjadi akibat interaksi antara dua benda atau lebih, tapi kalau kita ukur itu sangat lemah sekali. Ya. Contoh ya, gaya gravitasi. Nah, pertanyaannya kenapa gaya gravitasi ini bisa besar sekali interaksinya?
Karena gaya gravitasi ini, karena gaya gravitasi ini, karena gaya gravitasi ini dihasilkan oleh benda bermasa sangat besar. Oke, gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus dengan permukaan. Itu disebut sebagai gaya normal. Baik, kalau kita lihat ya di sini contoh yang disebut gaya normal di sini mana? Ini ya. Kenapa? Dia tegak lurus dengan permukaan. Kemudian kalau di sini gaya normalnya mana? Gaya normalnya adalah ini. Besarnya adalah ini. Ini gaya normal ya. Besarnya ini, bukan ini. Karena nilai ini tegak lurus dengan permukaan. Nah, ini tegak lurus dengan permukaan sehingga disebut sebagai gaya normal. Oke, kalau ada yang bertanya kenapa ini harus kosinus ya. Jadi kalau misalkan ini adalah theta, di sini ini adalah theta, maaf, di sini adalah theta, maka nilai besar ini adalah proyeksi terhadap sumbu X. Artinya, massa kalikan percepatan gravitasi kalikan kosinus theta. Tapi kalau ke sini, ini adalah proyeksi terhadap sumbu Y. Massa kalikan percepatan gravitasi kalikan sinus theta. Oke. Berikutnya gaya gesekan. Gaya gesek itu adalah gaya yang bekerja akibat terjadi kontak antar dua permukaan. Ya. Jadi karena ada kontak antar dua permukaan sehingga menimbulkan gaya yang dapat memperlambat gerak dari suatu benda tersebut. Nah, rumus dari gaya gesek ini adalah koefisien gesekan dikalikan dengan gaya normal. Ya. Kenapa sih gaya gesek itu bisa ada? Jadi kalau misalkan ini ada dua benda, dua balok ya. Balok pertama, kemudian ini ada balok kedua. Ini akan saling bersentuhan kalau kita gerak ya. Kalau kita gerakan akan saling bersentuhan. Dan ini akan menghasilkan gaya gesek. Nah, gaya gesek ini kalau kita lihat dari mikroskopik, ini muncul akibat adanya kontak antar dua permukaan yang berbeda. Jadi kalau kita lihat secara mikroskopik, permukaan dari benda dua, ini benda dua, ini benda satu, sebenarnya itu tidak rata, ya pasti ada bergerigi. Nah, karena ada permukaan tidak rata ini, kalau saling bersentuhan satu sama lain, saling kontak satu sama lain, maka kontaknya itu tidak akan gerak-gerak yang terjadi pada kontak tersebut tidak akan terjadi secara halus, tapi ada sesuatu yang menahan. Nah, inilah muncul gaya gesekan di sini, ya. Gaya gesekan dimunculnya di sini. Oke, gaya gesekan ini ada dua, gaya gesekan statis, gaya gesekan kinetik. Gaya gesekan statis itu adalah gaya gesekan yang terjadi pada kontak dua benda apabila benda tersebut ketika diberikan gaya eksternal belum bergerak. Jadi benda tersebut masih diam. Maka gaya gesekan yang muncul adalah gaya gesekan statis. Nah, gaya gesekan kinetik itu adalah gaya gesekan apabila yang terjadi pada dua kontak permukaan benda. Dan apabila benda tersebut diberikan gaya eksternal, maka benda tersebut bergerak. Tetapi geraknya itu akan diperlambat oleh gaya gesekan yang namanya gaya gesekan kinetik. Kemudian yang berikutnya gaya tegang tali. Gaya tegang tali ini konsepnya mirip seperti gaya pada pegas, yaitu gaya intrinsik, yaitu sebagai reaksi dari tali yang apabila diberikan suatu gaya. Misalkan talinya ditarik gitu ya, maka tali ini akan mempertahankan kondisi ke keadaan semula sehingga muncul gaya tegangan pada tali. Nah, gaya tegangan pada tali ini besarnya sesuai dengan gaya yang diberikan pada tali. Jadi kalau tali ini digantungkan dengan massa, misalkan dengan balok M, maka gaya tegangan pada tali ini akan sama dengan massa kalikan percepatan gravitasi. Gitu ya. Nah, contohnya misalkan ada di mesin Atwood, ya, pesawat Atwood atau mesin Atwood. Kemudian ada juga gaya Engsel. Ini semua adalah gaya tegangan pada tali semua. Gaya di sini ini akan sama dengan gaya di sini. Kenapa seperti itu? Karena ini masih satu tali yang sama. Ya, sehingga gaya yang terjadi meskipun ini kalau kita lihat dari sistem koordinat pada posisi yang berbeda,
dan arah yang berbeda, tapi karena masih pada satu tali yang sama, maka besar gaya tegangannya itu sama, tidak akan dibagi menjadi dua. Nah, berbeda dengan ini, pada mesin Atwood ada tali, ya, meskipun talinya itu masih tali yang sama, tetapi karena ujung-ujungnya digantung dengan benda bermassa yang berbeda, maka gaya tegangan pada tali itu pasti akan berbeda sesuai dengan massa yang digantung pada tali tersebut. Jadi pada M2 gaya tegangan talinya muncul adalah T2. Tapi kalau M1 gaya tegangan talinya muncul adalah T1. Baik, sebagai latihan, ini tidak usah dikumpulkan, silakan Anda coba sendiri ya. Anda searching untuk menjawab latihan ini. Sebuah benda bermassa 20 kg, ini nomor pertama, berada di atas bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat. Koefisien gesek kinetik antara benda dengan bidang miring adalah 0,1. Tentukan percepatan gerak benda ketika meluncur ke bawah bidang miring. Kemudian tentukan berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai dasar bidang miring jika panjang bidang miring itu 10 meter. Soal yang kedua, sebuah benda bermassa 5 kg ditarik sepanjang permukaan lantai yang mendatar dengan gaya 20 Newton dengan kemiringan 30 derajat terhadap horizon. Dan koefisien gesek kinetik yang terjadi itu adalah 0,1. Jika pada awalnya benda diam, jadi bendanya dalam posisi diam, kemudian dia bergerak. Hitunglah kecepatan setelah 3 detik. Kemudian yang kedua, berapa jarak yang ditempuh setelah 3 detik tersebut. Ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ada benda dalam bidang miring. Oke, ini yang pertama, benda dalam bidang miring ya. Ini bidang miring. Kalau yang problem kedua, benda dalam bidang datar. Contoh misalkan di atas meja, kemudian di atas lantai gitu ya, dan seterusnya. Baik, saya rasa penjelasannya cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.